Tapi kan presiden ngomong sendiri. Ngomong piye? Saya itu ingin masyarakat itu cerdas semua. Berarti belajar tuh. Cerdas ora permangan to, Bro. Ya, karena dia gini, teringat waktu masih kecil, kekurangan makan. Akhirnya sekolahnya orang itu anu inginnya itu gitu. Itu Bukan loh. cuma Kuwi alasan pernah itu mungkin ya. kuwi pernah di iki lho, apa? Rembukan sama apa jenenge Naswa Siap ya kalau udah keliru ya. Itu terus saya marah itu Prabowo gitu. Ya kan. Artinya yang disampaikan antum itu kan, itu disampaikan. Ini kan korelasinya rak ketemu tuh. Podo Joko Sembung naik ojek tuh. Orang nyambung cek tuh. Nah, iya tuh. Ini kok anu ya, udah berapa hari kok nggak mati lampu ya? Oh ya katanya sudah damai tadi. Udah anu, udah bisa anu ke normal. Ya itu kan juga mengaruhi kan. Hah? Kan mati lampu juga mengaruhi untuk orang-orang pengusaha juga kan. Aku lihat di sosmed tuh katanya enggak mati lampu tapi diganti dengan apa menyala yang bergilir. Oh, menyala ya bener. Menyala yang giliran menyala. Tapi untuk bagi orang pengusaha kayak jenengan pengusaha kan yang membutuhkan aliran listrik. Nah, itu merugikan gue. Merugikan ya. Kalau memang digilir berapa jam kemarin berapa? 3 jam 4 jam. Wah itu omsetnya jadi turun. Jatahin program malah jadi tersendat kan. Rugi. Kayak yang ngono rugi ngono. Aku Pribadi aku kayak orang. Karena ikut orang bayaran tetap kerjanya nyantai kan mati lampu ngono. Iki untung berarti. Makanan gaji buta berarti. Lek kok iso digiliri ceritanya piye? Kekurangan bahan bakar piye? Kan bahannya oke Indonesia. Contohnya aneh. Ceritanya aneh, lho aneh piye aneh? Ini kan tambangnya kan terbesar toh. Nah, ya tambahan terbesar ini. Urutan kedua terbesar dunia. Tapi kok pasokan stok habis ya. Gimana itu? Kayak kekurangan, isinya kan pembagian itu kan batu bara. Ning di omahe kok pamit. Main demek. Ora turu kene wae. Nah itu motornya bah tak berani. Oh, iya. Besok kan waktu masuk pondok. Siap bis. Wes sih. Jadi kita kan Salah satu ya. ini SDACC mau apa? CCTV apa? CCTV wes CCTV wes oke. Mungkin bisa menjelaskan mungkin pengusaha atau Pak Dedi apa Mas Rian kan batu bara terbesar dunia kedua Pak. Kok bisa sampai kurangan atau ya dengan pengusahanya lagi biar dapat untung banyak apa pengen dijual di Jogo no. Ya enggak tahu intinya. Saya ini kan pengusaha walaupun kecil-kecilan itu. Tapi ya tetap rasa rugi ya. Kalau sekarang tuh era ibaratnya gunakan listrik semuanya ada listrik. Oh enggak pakai pengusaha pun ya sekarang tetap gelisah. Pasangin ya listrik, masak ya listrik kan gitu. Itu merugikan enggak cuma pengusaha tok, motor ya listrik. Apalagi yang motor listrik. Cuma kan gini, masa padahal bahan bakarnya nomor 2 nomor 2 penghasil. Nah itulah namanya harusnya itu bahannya misalnya tuh Indonesia punya sendiri ya dikelola untuk negara sendiri dulu baru misalnya berlebihnya baru dijual tuh harus kembali ke masyarakat gitu. Nah kalau sekarang kan enggak toh karena ini apa itu namanya negara tadi ya mana yang berkuasa rakyatnya dikalahkan. Nah, sementara dia yang kuasa tadi enaknya menjual mencari keuntungan banyak itu. Ya. Berarti itu intinya dijual kan berarti dijual di luar atau pengen beli Pengen banyak untung. berarti pengen banyak untung ya keuntungannya yang dia Aneh rasanya masakan. akhirnya
pengusaha anu listrik Makanya berkurang. masyarakat Aku kalau campur masyarakat, sama anggur masyarakat ibarat. umumnya ditanya itu kenapa Ono kok mati lampu? Kacangnya no Malah kan ditanya-tanya malah alah ya Pak Rian. anu giliran kan ono. Nah, padahal anu tadi harusnya itu masyarakat dulu dicukupin, baru kalau berlebih baru dijual. Lah kalau hasil jualnya itu harus kembali ke masyarakat lagi. Nah sekarang kan enggak, wong sedangkan masyarakat aja sendiri kurang, masa malah dijual kan gitu. Ngeri. Itu sistem yang benar. Ini sistem di negara kita kan ya sistem apa ini? Sistem menguntungkan. Sistem menguntungkan bagi sing pengusaha ngono. Oke. Sistem sarapan sih. Oke. Yang diuntung. Kalau menurut Pak Dedi, Pak gimana? Ya, Gitu, Memang. mati lampu. mati lampu kuwi. Ya kan sebuah ironi ya, artinya Iya kan. kita negara yang besar ya dengan sumber daya alam yang besar ya kan sampai mati lampu gitu. Jadi kan kalau kita bicara masalah listrik itu kan sekarang kan kalau dulu sampai sekarang ini kan bahan bakar listrik itu kan adalah minyak bumi ya kan, terus selama ini ada pergantian adalah batu bara dengan masuk untuk efisiensi. Ya sebetulnya tidak masalah ya kan, artinya apa, artinya kalau dikatakan di Indonesia itu sampai mati listrik dengan alasan bahwa bahan bakarnya itu kurang, ini kan suatu ironi yang menurut saya itu sangat lucu loh maksudnya. Iya. Konyol. Kalau bahasa yang lain itu adalah ada ayam mati di lumbung padi ya gitu loh maksudnya. Lumbungnya ini pari tok, ayam mati itu kurang mangan kan aneh. Lah itu Indonesia. Ada ayam gimana padi kan? Kan aneh dulu. Lah itu Indonesia, itu representasi dari Indonesia. Balak gelege kakean lho. Kakean mati kepakai. Ada dia. Ada di sini. Ini lucu. Suaranya bagus sih, bagus. Mati ini kakean. Orang tak jawab. Suarakan bedone binatang karo menungso ngene. Kowe tau ngerti ra? Macan ning nggon Discovery ya. Macan singo yen wis wareg mesti lunga ya kan. Bener ra? Tinggal bangkene tinggal ora mungkin Ngantek. bar banget bangkene digowo ki ra lho ki menungso yen kewareken kuwi. Nganti mati. Pitik iki kan yen wis wareg meneng Kang. Lah Yo mosok kewareken mati ku ra ono, ki menungso kuwi. Ora ono masalah akeh meneh. Nanti dicokot ulo ya iso. Oh, lah iki kata-kata Iki beda meneh iki mati. lumbung padi. Di tempat mangane Berarti dhewe ki ngono lho. tempat mangane. Lah nek mangane kakean mau to ane. Tapi kata aku orang, tapi bener aku ora pernah krungu. Ora pernah krungu. Ora pernah krungu. Lho kowe ngerti Pitik ra? mati kewareken ora? Kowe ngerti ra? Pite mbok kaya sego akeh lho, beras akeh. Yen marek yo beras, Lunga. sing pite yo meneng tok wis turu sebelahe. Lah yen menungso yo, menungso iki wis dikai beras akeh, wis wareg. Niki ono sego gowo. Timbulane jono ya. Lah iki menungso. Monyet wae ya padha. Pengennya malah Tangan kanan kiri sikil Lah. nggo. Ini Berarti wong sampe ngono berarti kaya ngono kuwi. iya, ya bener. Ya iki kembali mau ya kan. Artinya ya itu adalah bentuk dari pengelolaan. Ya kan, karena ironi ya kan, Indonesia itu kurang opo. Yen Kos Plus mengatakan bahwa tongkat ya duncal ki dadi apa Jon? Ulo tanaman. Lah iki Tongkat dadi ubi. artinya apa? Kalau di kitab di kitab Nidom Al-Iqtisad ya kan, itu kebetulan saya kan sistem ekonomi dalam Islam. Pas dan gitu. Ya, Aku belum sampai situ. Aku belum. bahwa nyantek. yang namanya sumber daya alam ya kan itu dikuasai oleh negara. Ya kan, artinya apa, dikuasai di sini itu bukan dikuasai dalam konteks apa yang terjadi sekarang ini di apa, di ideologi sekuler kapitalis. Memang dikuasai negara, tapi apa, dimakan atau di apa, digunakan hanya orang-orang tertentu ya kan? Tapi dalam negara dikuasai wonge. iya, dikuasai negara di sini itu dalam arti apa, sebagai regulator. Negara itu sebagai regulator, bukan penikmat ya kan, itu jangan sampai disamakan. Kalau dikuasai negara di era sekarang ini dikuasai dalam konteks yang memang dikuasai dan digunakan atau diberikan oleh
salah satu penguasa asing. Ya, kalau Jono mau mengatakan apa Jon? Oligark, ya, salah satu nih oligark. Itu yang sangat kontradiktif apa yang kita pahami dalam syariat Islam. Bahwa negara di sini itu ada sebagai regulator. Ya, regulator ini apa sih jadi? Regulator itu dia akan pengelola, Jon. Artinya dia akan dikuasai dan dikelola oleh negara, tapi digunakan untuk kemakmuran rakyat. Itu sih bener. Nah sekarang ini kan ora, ya kan? Jadi semua sumber daya alam, ya kan, itu hanya dikuasai segelintir orang, ya kan? Lagi paling rame kalau itu nanti nyambungnya apa nenggon MBG. Iya. MBG itu banyak yang berspekulasi bahwa TNI, Polri, ya kan, bahkan pejabat partai, ya kan, dia diberikan kekuasaan, diberikan keleluasaan untuk mengurus MBG itu dalam rangka apa? Mesin politik, ya kan, untuk pilpres yang akan datang. Jadi ujung-ujungnya nih bermasalah, ya kan. Makanya ketika ini nanti ya Polri wis pro, ya kan, no pendadino dipakani. Ya. TNI pendadino dipakani, ya wis pimen aja. Bahkan sapa jenenge sing mahasiswa sing viral iso jenenge Tio. Tio, ya kan, Tio mengatakan bahwa Dewi iki arep tergantung padha sapa neh. Dewi iki arep mengadu padha karo sapa neh. Dewi arep mengadu karo Polri. Polri iku ndek MBG. Dewi arep mengadu ke TNI. TNI ndek MBG. Dewi arep mengadu ke eksekutif yudikatif. Mungkin dia Rata-rata ndek MBG. Nah, terus ngadune sapa? Lha ngadu sapa? Ya kan iku kan Ngadu MUI padha MUI. Nah, Berarti iki zaman kembali yang kemarin kembali ke laptop. ke laptop. yang lama itu Orde baru. Orde baru. Emang enggak gitu. Iya toh zamannya Soeharto. Soeharto kan gitu. Dulu waktu dia itu makanya guru, apalagi itu Yes, rata-rata pokoknya guru ya. dulu. PNS itu nah, kalau enggak apa itu Golkar, ya wes cak otan gitu. Nah sekarang diganti karena dia yang kuasa sekarang kan TNI. Jadi ya mungkin dia itu menguasai anggota-anggotanya TNI. Kan presidennya ada kan ya TNI-nya dulu presidennya kan mantan toh. Mantan dulu kan. Ya. Ya mungkin bisa jadi seperti itu kan. Pokoknya nggak jauh itu akan terulang kembali. Ya Jadi- contoh sekarang tuh, masa mau menjadi manajer merah putih, Operasi. didiannya merah Militer. putih, didian seperti Militer. Orang militer. Militer. Tapi ya sebenarnya aku bener, Senang gue, mana senang. mau tuh tak anggap setuju. Sing mati apa? arek setuju to tuh. Ya enggak, kalau mati enggak. Masa gini loh Pak. Setujunya dia. Karena apa? Apa? Penempatan apa itu gedung merah putih rata-rata kan dijauh dari permukiman toh. Ada yang di tengah hutan, ada di Operasi merah putih dalam nah, depan iya, kuburan. ada di sebelah Operasi ini lali, kuburan. Jon. Nah, kalau dia nggak dibekali dengan militer, suatu saat kok Dirampok ada ya. rampok, Oh, iya. ada dia kan nggak bisa membela diri. Nah, kalau dibekali itu kemungkinan kan gitu Pak. Ada benarnya, tapi kan yang disalahkannya itu masa ada seperti itu sampai ada yang meninggal korban gitu loh. Itu kan Tapi kan aneh no loh. Maksudnya kerasnya itu bangun kayak enggak di tengah desa, maksudnya kok di tengah alas kan ya salah juga aslinya toh. Apa emang Sebetulnya ketika kita bicara terkait dengan apa tata letak, ya kan itu kan sebetulnya parsial ya. Sebetulnya adanya MBG pun itu sudah dolim sebetulnya. Toh. Kita ndak usah membahas masalah tata letak. Nah, Ya kan adanya MBG itu dolim. Artinya Salah ya. iya salah wesan. Ini secara umum ya. Wong tukang becak we. Tukang becak iki lho, paribasan. Mangane mungkin ora kaya dhewe ya. Artinya dia juga sering apa jenenge oso lah bosone. Tapi ketika ditanya dia lebih memilih apa pendidikan. Ngono lho. Itu kan becak lho iki. Iya. Survei membuktikan. Soalnya mungkin nganu tuh kalau Artinya apa? Artinya ini ada something ya. Artinya memang ada sebagian atau mungkin eksekutif kita atau pimpinan kita atau orang-orang yang itu di level atas itu menginginkan bahwa Indonesia ini apa? Kepengin wong-wong iki ora pinter. Dikei sego sak piring iki do rebutan lho, Cok.
Tapi kan presidennya ngomong sendiri. Ngomong pilih. Saya itu ingin masyarakat itu cerdas semua. Gen orang lah. Berarti belajar tuh. Cerdas sih orang kembangan toh bro. Ya, karena dia gini, teringat waktu masih kecil kekurangan makan. Akhirnya sekolahnya dia orang itu anu. inginnya itu gitu. Itu kan loh. cuma Ya, Kui pesan pernah, itu mungkin ya. kui pernah di iki lho, apa rembukan sama apa jenenge Najwa Shihab ya kalau udah keliru ya. Itu terus saya marah itu Prabowo gitu, ya kan. Artinya yang disampaikan antum itu kan, itu disampaikan. Ini kan korelasinya rak ketemu tuh, podo Joko Sembung naik ojek tuh, orang nyambung cek tuh. Nah, iya tuh. Lu ini lho tak ada nih. Kamu tahu Iran? Wis rasa dodo Iran. Iran ku negarane karo Indonesia, itu kurang cilik apa berarti. Ya, tapi Iran ya kan. Mandiri kan. S2 di Iran itu free gratis bayangkan. Bahkan untuk ya kan transportasi ya kan kebutuhan pendidikan itu free semua Iran bayangkan. Makanya free. Iran itu wongnya pinter-pinter. Orientasi yang dia gunakan untuk mencerdaskan masyarakat Iran itu yang pertama itu adalah pendidikan. S1 gratis bos. Yang pengen S2 gratis itu Iran. Indonesia itu juga pada pintar-pintar pak. Jangan kita nggak sadar sih. Indonesia itu pada pintar-pintar. Pinternya opo sih? Pinternya itu jadi romo. Jadi kan itu diakali itu nggak sadar. Pinter ngapus sih. Makanya Makanya aku ki wingi itu delok meme to. Aku delok meme to. awet itu, nah itu tau bukti fakta tak? Dibikin MBG, dibikin merah putih. Nah itu kan kepinterannya dia itu. Saking pinternya ya. Makanya kita tuh dibikin Di lokal luar rata-rata ya. Wingi iki ono to ning nggon meme to. Dadi apa Indonesia Iran. Kembangan Indonesia Iran kuwi posting rudal jelajah sijil gitu. Ya kan rudal jelajah. Jadi pas meluncur ya. Terus Iran dan Presisi ya tepat presisi. Lah lagi sorry ono anu to, ono anekdot to kabare lah yo dhewe iki apa bansos ya. Bansos ya ra tepat sasaran punya rudal ya to. Begitu Presisi itu. tak kasih tahu ya. Koordinat itu sangat penting. Ini ya, koordinat itu adalah presisi. Dulu kan saya dari sipil ya kan. Jadi ketika saya itu nandur tiang pancang, jeret ya, itu harus sesuai koordinat. Nah, kan koordinat itu biasanya dulu waktu saya bikin tiang pancang itu pakai alat namanya EDF. Kalau dulu teodolit, kalau enggak waterpass. Itu di pengukuran tanah itu ada. Artinya apa? Presisi itu sangat penting. Ya ketika tiang pancang kuwi ora nembus ning nggon koordinat yang kita inginkan, maka dia keluar dari apa? Dari pondasi. Mubadir, ora ono kanggune. Nah, kembali lagi. Lah yo Tepat sasaran. Lah nu Jon, ling dhuwur iki rudale Iran sijil to, presisi ling isor kok wis ya. Tak pikir rudal jebule tiang pancang Indonesia ngono ki. Orang tepat sasaran ya. Ya, kalau Indonesia itu nggak salah. Sing keloro ngerti aku ngerti robot-robotan kirik ra. Kuwi danane piro iki. Aku ki ndak habis pikir iki jadi iki ya Allah, mendinge dari Presiden Jono wae aku. Presiden Jono. Lho. Jono mungkin rada memper ya. Wong kirik robot iki dipancalin tiba ki pira-pira dari gone ya. Jarane pas kayak pirang miliar loh, Kurang miliar lho bayangno ta. Kirik dipancal tiba lho ta. Mending tukone drone Iran malah genah lho. Aku ya Allah Gusti iki proyek. Padahal ning Cina regane 30 juta. Nah, kayaknya 1 miliar. 300-an ya. Oh kan ning isor 100. Tapi jarane anggarannya 1 miliar per. Mungkin ana rompine polisi apa polri gitu. Semarake mahal. Kirik wis ada. Nah, itu ana kayak rompi kan di 300. Robine tok. Itu, ada rompine polisi itu. 1 miliar. Bergo kuwi ya. Ini ada ndak yang tahu kapan Indonesia itu maju? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa? Ini contoh ya. Ini menurut asumsiku loh ya. Menurut asumsiku ini nanti kalau kurang atau kurang nangkep nanti bisa ditambahi. Kita bicara bukan dalam konteks ideologi, ya kita bicara bukan dalam konteks ideologi, bukan sosialis, komunis ataupun sekuler kapitalis. Kita bicara korup, ya kan, Kim Jong Il, terus Cina, itu mereka bukan Muslim semua. Tapi ya kan ketika antum tuh lihat sejarahnya Cina,
Yang pertama itu dipimpin oleh Mas Setung, ya kan, yang terus adalah Kim Jong kedua Sung. Xi Jinping. Bukan. Jinping bukan toh. Bukan. Yang Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Jadi peralihan antara Mas Setung sama Deng Xiaoping yang pertama kali dilakukan apa? Koruptor bunuh. Nah, Itu yang dilakukan. Dan itu tidak, ya kan, ada pandang bulu. Artinya pejabat eksekutif, yudikatif itu semuanya kena. Itu yang dilakukan oleh Cina, ya kan. Yang sekarang itu adalah bentuk dari perlawanan berat dari Amerika Serikat yang dia adalah superpower sekarang. Itu yang dilakukan Indonesia iki lho ada nih. Undang-undang koruptor we arep disahkan itu. Ya karena apa? Karena KB iki ya koruptor KB. nah Arek diundang iki wong sing pakne dhewe yo. Bayangkan. Anu to Patria to Mas sing anu kuwi. Lah iya. Kan meneh Patria. Den shopping itu ndak bener-bener dong. Jadi semua koruptor itu tergantung apa ya? Bayang. Bahkan yang terakhir ya kan, yang terakhir ketika Cina itu berafiliasi dengan Iran ya kan, dan ada apa jenderalnya yang berafiliasi dengan Amerika itu kelihatan dimatikan apa sih ya, diturunkan itu jenderalnya. Kalau enggak diturun apa dinonaktifkan, kalau enggak dibunuh. Itu sekelas Cina, Bos. Makanya perkembangan Cina itu sangat pesat, dimulai dengan apa? Dihancurkannya koruptor. Saya yakin bener ini. Apa mana Indonesia? Bener. Koruptor rentek ideologi ini Islam wajar banget. tapi Iran ini loh, Iran ini kaya ngono wis ngawu-ngawu. Tapi pertanyaanku gini, naikkan apa turunkan BBM ada demo, tentang MBG ada demo, tapi satu ini kok nggak ada demo. Itu gimana itu loh, maksudnya ki kok nggak ada Gitu. demo, harus disahkan undang-undang koruptor kok nggak ada Nggak sampai ada gitu ya? lah. Itu Gini. pertanyaanku gitu, itu ada apakah Ini kan orang memang ada Indonesia gitu. nanti kalau Mas Ilmi nanti nambah ya, mungkin kurang komplit atau gimana. Ini menurut prediksi saya, ya kan. Jadi di era-era sebelumnya, di era-era sebelum apa Joko Dok sama apa Mukidi, itu ada yang namanya di parlemen itu ada yang namanya oposisi, ya kan. Oposisi itu masih ada. Oposisi itu di ideologi sekuler kapitalis itu berfungsi fit and balance. Artinya ketika negara atau pemegang kekuasaan kui melakukan kebijakan, maka oposisi ini akan menyerang. Itu yang terjadi dulu. Antum kelingan ra zamane PDI dulu kan. Makanya dulu ketika saya ngaji, aku melu PDI kan. Jadi kampanye ngarep dhewe aku PDI ngono biyen. Zamane sekuler ta PDI. Artinya apa? Itu ada oposisi. Nah, sekarang itu udah ada kan. Semuanya itu satu komando. Baik kan lucu. Makanya kalau antum mengatakan tidak ada pro dan kontra, wajar karena mereka itu kabeh disuap kabeh. Bahkan institusi seperti Polri sama TNI pun sekarang itu di bawah ketiaknya Prabowo, ya kan? Atau dalam tanda kutip ya ketiaknya Joko Dok. Tapi sekarang ini kan masih ada rame-rame demo toh, mahasiswa sekarang kan rame toh. Iya rame Tapi sih. kok enggak itu kok enggak disangkut pautkan itu loh. Tidak itu loh. spesifik kayak Nah, dulu loh. nah, Kalau itu- dulu tuh aku sih kelingan ki bensin udah piro tadi dan sampai rame kayak. Nah. Dulu kan kayak gitu Iya kan. kan. Saiki umpet-umpetan di desa wis muda. Muda. Ya kan? Enggak ada. Jam 12 bengi. Ini pokoknya. Setan. Oh ya turu. Nah ini Pak, negara ini bukan sedang baik-baik saja, ya kan? Artinya ya kita harus sebagai sahabat politik kita itu harus biasa terus, ya kan? Termasuk politik luar negeri, ya kan? Karena memang itu kan. di negara kita itu troublemaker, ya kan? Maka sistem pemerintahan itu troublemaker, ya kan? Terus kayak eksekutif, yudikatif, ya kan? Legislatif itu juga troublemaker, ya kan? Semuanya itu ya gimana ya kalau kita lihat tidak ada setitik pun untuk mensejahterakan rakyat, ya kan? Apalagi kalau kita bicara apa? Bicara terkait dengan apa? Biaya pencalonan sebagai entah itu wali kota, Ya. entah itu gubernur. Antum kan bisa lihat entah itu Tapi nganu tuh yang sukses tuh anu. Paling sukses di pajak atau bisa terus ya. Si paling sukses pajak. Iki wis ana sing diparani anu ra? Sensus ekonomi ra? Oh iso nurut. Aku ki pernah ta. Tak gletak kene to kula nuwun. Kene tulisane sensus ekonomi, tak gletak tak lingkuh. Monggo Mas Pinara. Pak ini dari sensus ekonomi.
Dan dia fungsinya apa? Mau tanya Pak, ini untuk pendapatan Pekerjaan gajinya apaan? apa ya? Mas gini Mas Tanda nih. Ini itu muaranya kemana? Jenengan itu mensensus ekonomi, endingnya apa? Apakah yang jenengan sensus itu akan mendapatkan bantuan berbentuk mungkin cash atau berbentuk uang atau mungkin bantuan sembako atau Atau apa? solusi ini. Atau nanti muaranya adalah NPWP. Jenengan itu harus tahu Mas, masyarakat kita ini masih susah semua. Yang jenengan ngomong mbak aku gajiku piro, aku ra iso ngomong mbak awakmu. Lah aku pengangguran aku ngomong. Tahu nih lho. Lah ndak kira-kira berapa? Yo ora iso dikira-kira. Tahu deh ngono. Jadi sampean itu jangan mau Mas jadi program kayak gini. Jenengan mahasiswa toh, harusnya itu intelektualnya itu harus main. Ini itu apa? Mensusahkan masyarakat. Ada ngono. Ndak Pak, kalau mungkin dikira-kira Pak, pendapatan Bapak berapa? Aku kira iso ngomong aku pengangguran. Yo kadang entuk duit, kadang ora. Aku mau mbek kowe opo? Tak ono lho, duit iki ora ono data sing tak tulis. Mari lunga dhewe wong. Wis biyen aku ngono to. Kalau bisa toh Mas, tak ngene iki, cari kerjaan yang lain lah, jangan sensus ekonomi. Ya dengan juga mahasiswa toh, intelektualnya harus main. Ini menciptakan rakyat, ini ujung-ujungnya NPWP. Kalau NPWP ujung-ujungnya apa? Pajak. Ya kan? Susahnya sapa rakyat meneh. Lah ke Joko Dok gantung gue aku. Wah, aku nganti emosi tenan. Aku mau menawa sensus ekonomi emosi aku tenan. Rakyat kaliren ngene to. Logikane kene to, Jon. Maksudnya orang wis apa solusi malah Pak Asad itu Pak Asad itu kan kemarin kan dalam kurun 1 tahun ada transaksi jual beli rumah itu ping pindho. Siji kena pajak kan. Negara iki ra ngerti juntrunge, ra ngerti golek pembeline, ngerti wis ana transaksi jaluk pajak. Ki enak to ya, Jon ya. Ongkang-ongkang ngono transaksi jual beli pajak. Lah ternyata dalam kurun tidak ada kurun 1 tahun ada 2 transaksi itu kena penalti tuh. Takon Pak Sat. Loh aku kamu Pak Dedi kena ono pajak progresif jenenge. Kok iso pajak progresif. kandhane sak ngerti progresif lho Tat. Itu dulu saya waktu punya Koswan itu koplingan progresif. Nah ternyata itu ada pajak progresif yang dikenakan adanya transaksi 2 kali dalam kurun 1 tahun. Bayangno, iki negara iki apa maling? berarti Rampok. Terang-terangan. Terang-terangan, dia ra ngerti juntrunge susah. Saiki wong ngedol omah ki ya apa darah ki dene karep tuku omah. Neh kan urung ngaruan to, Jon. Dia ngedol omah bayar utang kan mesti iso wae to, Jon. Itu ngedol omah kan kebutuhan urip, itu iso wae to, Jon. Lah iya, iki negara ki apa? Kenal Pak Pendi ya? Pak Pendi. Pendi kenal to, anu to sing anu to, hubungan internasional to. Nah, iku kan anu to di kantor anu to apa namanya itu? Oh, bantuan hukum. Juga anu to apa itu? Bangunan apa jenenge? Kontraktor lho apa to? Konsultan. Nah, konsultan. Itu pun kena pajak kalau waktu tahun kemarin dia bisa anu kong kali kong. Masa kong kali kong gini. Misalnya bisa 10 juta. Mas 5 juta weh diamplopi langsung. Nah kemarin nih kena berapa ya ceritanya itu? Itu anu dia nggak bayar toh. Dibekukan kok. Lah iya. Wong ora iso anu transfer ya. Ora iso. Iki dilimati, nek negara sekuler dilimati. Antum tahu ndak konsultan pajak tak? Konsultan pajak itu dia bertugas untuk memanipulasi. Ya kan makanya perusahaan-perusahaan besar itu pasti punya konsultan pajak. Kalau kita bicara secara umum, secara logika yang benar, konsultan pajak itu adalah mereka pajak-pajak yang keluar secara normal, secara umum. Tapi adanya konsultan pajak itu fungsinya dia dibayar oleh perusahaan itu untuk apa? Memanipulasi pajak yang besar menjadi kecil. Yang iso yo free. Dengan pajak yang kecil gede-gede. Oh iya, pada rakyat sing kecil di jadi tugasnya konsultan pajak ki memutarbalikkan Pak Tono bener. Dibayar oleh perusahaan iki piye carane pajakku ki mbayarken negara kono iki ra akeh ngono lho maksudnya. Dan itu fix. Ya kan, jadi dia bukan bekerja secara real ya kan, pajak sakmene. Berarti kan nipu to, Jo. Nipu berarti dipangan itu petengmu itu, Jo. Ngomongnya dia, itu susah juga. Urutannya kan.
Makanya kalau aku ngelihat itu Indonesia tuh bisa maju Ya. kalau 4 pilar pelindung kapitalisme itu bisa runtuh semuanya. Yang pertama itu partai politik yang sifatnya pragmatis. Mereka yang maju memimpin, tetapi di situ syarat dengan kepentingan dari orang yang mengusungnya, investor dan lain sebagainya. Partai-partai politik ini yang mereka menyuarakan diri sebagai suara rakyat. Pada fakta realitanya mereka sebenarnya tidak sedang memperjuangkan suara rakyat, Iya. tetapi suara dari korporat. Oh. Pilar pertama. Jadi kalau semua partai politik ini yang kita lihat ini semuanya runtuh ya, hilang. Ini mungkin bagian ini akan menjadi Lebih cikal bakal Indonesia itu bisa maju. Betul. Karena kita lihat sekarang nggak ada yang Iya. beneran idealis. Iya. Semuanya pragmatis. Semua satu kubu. Iya. Ya, buat bagi-bagi kursi. Hmm. Yang kedua, pilar yang kedua ini adalah pilar dari para korporat, para pemodal. Mereka yang membayar, mereka yang memberi modal agar orang-orang mereka bisa masuk ke parlemen untuk mengesahkan undang-undang yang nanti undang-undangnya untuk memperlancar apa yang menjadi usaha mereka. Kita bisa melihat bahwa akhirnya banyak sekali kerusakan alam yang terjadi dan itu diabaikan. Kemarin contohnya waktu ada kasus sawit di Sumatera, habis itu ada kasus blok cepu, habis itu ada kasus tanah adat di Papua. Itu semua terjadi dan orang-orang di parlemen semuanya diam. Pilar yang ketiga, nah ini dia, pilar yang ketiga yang tak lihat itu adalah yang kata Imam Al-Ghazali disebut sebagai ulama suku. Dia. Mereka ini atasnya halus tapi dalamnya isinya sapi tank semua. TA1 berarti. Kalau misalnya rakyat itu mereka berusaha memberontak karena ditindas oleh partai politik dan juga oleh para korporat borjuis itu, mereka akan bilang, sudahlah nggak usah khawatir, dolar naik, nggak usah khawatir, rezeki di tangan Allah. Ini Oh. sapi tank itu, ya. Atau mungkin ada yang pidato, itu presiden itu sedang menggalakkan Racun. program yang luar biasa, bukan proyek makan siang gratis itu adalah untuk rakyat. Di tengah-tengah pengajian, padahal dia Iya. tahu sendiri ya bahwa ini adalah proyek yang syarat dengan kasus korupsi dan kemarin sudah ditangkap itu si Dadan. Nah, orang-orang seperti ini nih orang-orang rusak pilar ketiganya. Jadi ketika masyarakat mau berontak, mereka yang ngelem-ngelem sing sabar innallaha ma'asobirin, nanti di akhirat Gusti Allah mboten sare. Kayak begitu terus gitu. Pilar yang keempat kalau nggak bisa dinasihati oleh para ulama su ini, yang jadi pilar berikutnya itu adalah militer atau aparat. Mereka yang turun ke jalan direpresi, didiskriminasi, ditangkap, dipersekusi. Aparat mau keparat. Ya, dua-duanya. Jadi 4 pilar itu kalau misalnya bisa dihilangkan ya, aparat yang menjadi anjing penguasa, terus para ulama su'u yang menjilat penguasa, para korporat yang mementingkan uangnya sendiri, dan juga orang-orang partai politik yang sifatnya pragmatis ya, itu bisa hilang semuanya. Nah, disitulah baru Indonesia maju. Kayak gitu. Wale-wale tak sekarang. Dia tuh kira-kira iso ngerubah itu ya siapa lagi maksudnya gitu. Karena masyarakat kan di kita kan Polri, Ah. polisian dan apa ya? kan yang mungkin biasa yang itu kan dari mereka sudah ikut semua ya kan, dari militer, Polri dan lain kan. Saya pernah ngobrol dengan Samu Sonif ya kan, terkait ini kan sebetulnya kan panjang banget ya kan? Iya toh. Jadi artinya kalau kita bicara ini kapan selesainya orang serta merta langsung Berubah sendiri, ya, apalagi dengan tegaknya khilafah ya kan. Artinya kalau kita bicara masalah ideologi, maka kita akan bicara dalam konteks hubungan luar negeri juga ya kan. Kalau kita bicara hubungan luar negeri, maka kita akan bicara masalah perang proksi ya kan. Yang sekarang kita lihat itu adalah Iran sama Amerika ya kan. Ini versinya Ustadz Musonif ya kan, yang kemarin saya ngobrol dengan dia. Artinya apa? Ini akan kembali di era zaman dulu kan. Cuman versinya beda. Persia kan? Ya kan, antara Persia dan Romawi. Ya kan? Tapi versi sekarang. Oh. Ya kan? Kalau Persia itu digawangi oleh Iran. Ya kan? Dan Romawi itu adalah NATO, Amerika dan sekutu-sekutunya. Dan ini akan berulang. Ya, dengan kekuatan tempur, hulu ledak nuklir. Ya kan? Dan rudal jelajah antar benua. Nah, ketika antara Romawi dan Persia ini sibuk, artinya dia berperang sendiri, akan ada kekuatan besar, yaitu Muslim, ya kan? Itulah akan cikal bakal tegaknya khilafah. Bahwa alam bisawab, ya kan? Mungkin ada yang mengatakan di Palestina, ya kan? Seperti apa yang dilakukan oleh apa yang terjadi dahulu kala,
ya kan, ketika bahwa Jazirah Arab, ya kan, kepemimpinan Kanjeng Nabi itu diabaikan karena termasuk kekuatan kecil pada waktu itu, ya kan. Nah ini akan terulang kembali nih sejarah. Itu versinya Ustaz Musoni dengan saya kemarin ngobrol. Alam. Nah ini tinggal kita akan menyambut. Nah, ya. Gitu. Dan kita pun juga nggak bisa hanya sekedar menunggu, harus dengan aksi nyata, gitu loh. Makanya kemarin waktu aku ngajak jalan-jalan anakku, gitu, aku kan kemarin ke Gramedia. Di sana tuh aku nemu buku tuh, bagaimana kapitalisme mati, gitu loh. Nah sekarang, waktu itu aku bilang, gitu, Duk, kapitalisme itu sekarang sudah sekarat, Dying. sekarat, mati gitu. dan tangan kita nanti yang akan mencekiknya sampai mati. Harus itu. Kalau misalnya kalimatku ini dinilai terlalu nyelekit, itu nggak setara dengan kekejaman kapitalisme yang telah diperbuat terhadap kaum muslimin. Terus terang gue bilang, Dok, kapitalisme sekarang sudah sekarat dan tangan kita ini akan mencekiknya sampai mati gitu. Iya, itu harus amilu gitu. Memang harus dibunuh itu kapitalisme itu, dan setelah itu kita buang ke halaman belakang berbarengan dengan komunisme. Tinggal cuma satu solusi. Komunisme sudah gagal, kapitalisme sudah gagal, Islam satu-satunya solusi. Berarti kan ya, berarti kan kita harus berusaha ya, enggak cuman menunggu kan, gitu, Iya. usaha kan. Waiting list. Harus itu. Mungkin Allah kan sudah perlihatkan kan bagaimana kerusakannya tuh. Oh ya, kerusakannya gimana, terus habis itu kezaliman yang terjadi di banyak negeri kaum muslimin, bahkan dalam skop skala mikro saja ya, nggak perlu misalnya skala global, itu kita sendiri juga sudah merasakannya kan, dengan adanya BBM yang naik gitu, terus masalah kebutuhan pokok yang juga naik, bahkan ini kayaknya nggak lama tarif dasar listrik juga bakal naik gitu loh. Nah ini saya yang merasakan juga gitu loh. Makanya omong kosong ketika ada orang bilang saya nggak peduli politik gitu. Apa sih politik itu, nggak akan ngaruh sama saya. Wah bohong dia. Ya banyak orang kan ada yang sebagian Yang udah mak kan seperti ngerti itu, ini kan, Pak. wah beras wah munda, lengo munda, kuwi mana di breakdown ya mlebu di politik ya. Makane kuwi iki aja gaptek politik ya, to ngerti iki beras munda, bensin munda, lengo munda. Tapi di satu sisi aku ki megah berpolitik, politik itu kotor. Makanya itu dikasih makan biar tidur, nggak mikir politik itu. Mungkin itu ya. Masyarakat itu sebenarnya itu semua sadar ingin perubahan. Tapi ya Solusi. Tapi ya itu Tapi bingung apa gimana. tapi itu. Mesti bingung mau berubahnya kayak apa. bingung tuh, mau perubahannya tuh lewat mana gitu, dan dia tuh belum. Karena setahu sekarang ini mungkin masyarakat ya kan sing bisa merubah mungkin dari partai ini mungkin seperti itu. Awam-awam tuh mesti masyarakat tuh udah loh, ibarat tuh iya tau negara ini apalagi dengan gejolak seperti ini naik semua itu pasti kan merasakan apa itu, iya kok negara ini pengennya berubah yang enak tuh pasti itu orang-orang kecil tuh pasti sambat wes mesti pengen loh. Cuma yang mau dia sampaikan terus itu apa ya supaya merubah biar ini enggak gitu tuh yang belum itu loh yang aku menindaklanjuti apa disampaikan Mas Rian tadi. Masyarakat kan bingung. Nah, sebetulnya itu tugas kita. Kita sebagai seorang pendakwah ya kan, itu apa, memberikan konfirmasi, memberikan solusi, pemahaman ya kan, yang seperti apa yang harus dia lakukan gitu loh, mindset apa yang harus kita tawarkan gitu loh. Jadi pemahaman kita itu visioner ya kan, karena apa, karena di luar sana itu banyak sekali apa ya, iya kalau saya mengatakan itu adalah perbandingan yang menjadikan orang awam itu juga bingung. Sebagai contoh saudara-saudara kita di PKS, dia akan merubah sistem kenegaraan itu lewat parlemen. Apakah itu bisa? Ya kita sampaikan, ya kan, apa kita sampaikan. Nah NU ya kan, lewat parlemen ya kita sampaikan. Bisa enggak kira-kira? Ya kan, Muhammadiyah. Ya solusinya apa? Kita kembali ke Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan, seperti apa dakwanya, seperti apa, ya kan, terus ideologinya apa, kita sampaikan sesuai dengan apa tingkat pemahaman si fulan. Karena boleh jadi wong sing ora mudeng ya itu bosone dhuwur, Mbah Mumet to.
Iki panganan opo Mas Khilafah Mas. Lah, aku malah- Ya iya itu. malah- Heeh. Bosone sing gampang ya to. Awakmu pernah ngerti Umar bin Khattab ra? Abu Bakar. Lah aku ngerti Mas. Wah, Forosidin. Wah. Nek urung ngerti ngono piye? Eh? Nek urung ngerti ora ngerti ngono piye? Ya, iya kan pacar to. Aku tahu ngerti ya, Ya kan ngono kan. Ora ngerti Mas ngono piye? Lah aku kan pernah ono di- to, mesti ono to. Aku pernah ditakoki dari situ Tat. Tat, apa anak mau tanya apa ya? Kan nih antum kan bilang masalah haramnya riba, Islam itu kudu ngene. Yen nih saumpama ya, dhewe iku ora ngerti. Lah bahkan masalah sholat ora ngerti. Lah bahkan masalah riba hubungnya ora ngerti. Mangan babi haram Ora ngerti. lagi ora ngerti. Kuwi kira-kira mlebu neraka apa surga? Kayak aku ati geli. Sik ning gosek rene. Kowe iki urip zaman purba apa zaman saiki tak takok. Nek to, yen kowe zaman purba, ento kowe kuwi urip ning pulau terpencil, ya to uripmu ki cuman mancing, bakar iwak, Heeh. memper, ya to kuwi ora apa-apa. Ya uripmu kowe iki lho cekrol iki lho kowe ngomong lho garek apa hukum Islam iku apa akeh ning kene, apa meneh kan AI ya. Terus kowe ngomong ngono, ya tetep kena dosa to aku ngono. Lucune banget yo. Lah kowe iki lho, Iya kan ya Mas. ono ngene ta, ono meneh tat aku ki ra gelem ngaji yo lho. Mergone apa? Soale ngene, aku yen ngaji, engko ndak apa-apa ki ra entuk. Lho saiki tak takok rene no. Lah mbok darani kowe iki solune ora ngerti iki terus Men ra kowe ora digomen. ora dosa lho ki. Ora dosa. Ya kowe kena dosa lah. Ya kan? Karena dia kan sudah akhir balik ya kan. Artinya dia sudah mendapatkan hisab kan. Ya kan. Ya iki lucu, iki arep menghindari ya, arep mumpet ning lubang semut itu kena dosa. Cilik apa? Semut cilik kan. Bang semut enake ya iso to. Jadi apa? Mbok kowe iki ora gelem nampa taklif hukum ini sudah apa? Sudah masuk dalam ranah kehidupanmu karena kamu sudah balik. Wah, aku anu Pak. Rapin ngaji terlalu dalam lah luwe-luwe lah padane monggo apa dilarang ngomong ngono lho ki kena dosa taklif hukum gini ya secara langsung ataupun tidak langsung kuwi wis kena karo awakmu lha kuwi malah dadi kowe iki pengen nutup meneh yo ki malah dosamu akeh meneh malah lucu mbok darani yen kowe wegah ngaji terus kowe ra dosa ngono kuwi enak men Sopo? Parani. Parane ngene. ngomong ngene dak pernah atau poso tuh Jon tak jak mangan jadi poso iki ndak dibikin digathaki wong Arab to Mas sebenarnya ya Allah zaman saiki yo kowe ora mau tau maca ora ngrungokke radio lah mungkin ya ono sing ngono Kata ngarep ya. nek gathaki wong Arab ora tau poso memang saiki dalam hubungan sosial habluminanase apik banget bocah kuwi ngajeni tapi dalam konteks agama lah kan ora maca Al-Qur'an ya ora pernah ngrungokke radio itu babakan masalah kowe ngerti lho masih dirungokke iki opo lho gathake wong arep Mas jadi lho madeg lho gathake wong arep iki to ki ngawur ya ngono ya ono sing masyarakat ngono Disemprot ya. ya Allah Gusti ya makanya kan iki sing koncoku sing ngomong ngaji iki engko ndak apa-apa ra entuk saiki wis ngaji ta. Alhamdulillah. Nanti ngono. Paham. Ngaji saiki. Paham ya. Lah alhamdulillah gelem ngaji. Gelem ngaji wisan. Ya, alon-alon lagi Mas. Artinya apa? Artinya tugas kita itu mendakwai mereka supaya masyarakat yang awam itu paham. Dia itu mau lari kemana? Mau dari sambatan karo PKS yo nyun sewu ya padha wae kan. Tekes ribut. Ya yo. Sebenarnya ini meja. Allah itu sudah menyuguhi. Ini ada Kopi. ada rokok, ada HP, ada korek, ada bako, udah komplit toh. Kita mau minum tinggal cerutuk, mau merokok udah ada tinggal merokok, mau mainan HP tinggal main. Jadi cukupi toh. Kenapa cari yang lain-lain kan gitu? Nah, masih cari golek sing pentol wong pentole entek. Apa golek? Jadi bakuli to kuwi. Bakuli. Kudune sebagai kita kan gitu. Lah apalagi hukumnya. Hukum tuh tinggal yang Nyontoh. dikasih contoh satu gelondong tuh toh. Wis lengkap. Kamu mau menjalankan kehidupan tuh
dari mulai bangun tidur sampai tidur lah. tidur lagi Itu sudah ada. udah ada. Kamu mau pemerintahan sampai mau memimpin pemerintahan, mau memimpin keluarga, udah ada. Nah, kenapa kok gawe dhewe kan ngono? Ya iku sing salah sebenarnya. Kayak lagune Roma Irama kan. Nah, piye kok? Apa ya? Apa? Iya. Jangan berganda. Masuk surga itu kan murah. Tapi ra dolan. Tapi itu ora gelem ngakoni. Kira Roma Irama kuwi. Nah, iya lagune Roma Irama. Iya toh? Tau sing Magizit. Malah masuk neraka malah yang mahal. Ngari. Ya Roma Irama. Ya Roma Irama. Roma Irama. Tele. Oh Ahmad Dhani. Itu lah Madani. Madani. Ada sebenarnya gitu kalau orang Islam itu tuh dicontoni kabeh wis dicukupi. Tinggal kita tuh mengikuti kue. Iya toh, kan tadi kayak Mbah Yai kan gitu toh. Sampai urusan jendela. Nah, Kan diurusi ngono lho. tinggal urusan golek- jendela lho. Wis toh. Cuma kan opo dan buka buku sing lain kan ngono. Iya, urusan itu. Sebetulnya Indonesia ini kurang apa kan? Iya toh. Komplit jerit. Komplit. Arep Berarti boleh apa wae. cara-carane ngono ya. Surgane donya opo piye? Surgane dunia ta. Lah kan komplit ono apa itu? Ya itu Wis tadi. disediani kabeh to. Makanya tadi tak bilang sebenarnya wis komplit wis ono. Mau ngarep bab hukum, mau bab menjalani kehidupan sing model piye tinggal buka wis ono. Pak Tono jenengan ndak sih kelingan kayak malah sono ora seminar ya, ono apa kajian lho sing masalah hasil tambang Mas Freeport itu masih ingat antum bahwa hasil tambang Mas Freeport itu kalau untuk gaji guru sa Indonesia itu turah Kok gaji guru piye? Masyarakat juga orang pada waktu itu memang gaji guru Waktu itu sing dikano gaji guru karena kan banyak Pendidikan honorer gratis, pendidikan kesehatan gratis bisa turah. isi turah dengan satu itu Freeport loh foto. Berarti Terus- Indonesia banyak lagi kan. Orang-orang yang nganggur itu dikasih modal ya bisa turah. Iya. Makanya alutsista itu sangat penting. Ya kan? Jadi yang dilakukan oleh Iran itu benar dan sebetulnya kita sebagai negara Indonesia itu kalau pemimpinnya itu bagus militan ya kan itu bisa melebihi dari Iran ya kan karena apa dalam konteks sumber daya alam DWK mumpuni bahkan ya dengan pernah krungu ra, apa sumber daya alam tanah jarang pernah krungu ra? Tanah Jarang. tanah jarang itu sekarang jadi rebutannya Amerika sama Cina dan di Indonesia itu ada. Nah, tanah jarang itu adalah material untuk pembuatan pembuatan pesawat siluman bayang Ora ketok lah. orang Pesawat raket. tanah jarang itu komponen bos komponen yang gue pelapis bodi lo Sing raket. Kin raketon. orang itu dan itu sekarang jadi rebutan Kalau yang Amerika sama diiklankan Cina ini sing Cina nganggo koyo Mm-mm. anduk wis Iya. kurkupan ngono langsung. Itu tanah jarang Kuwi ana ngono itu. kurang apa oh ono Wah, Sebenarnya siluman perang. Pesawat sini. orang kayak ini grandong gitu lha iki kok saya wong gawe aku ngene. ini Raket aduh tok jenenge iki. kok tanah jarang kok Lah orang iya. tanah Ya kan ora. Lah iya kan ngene to. Nggo tanah jarang itu iki ngene rebutan. langsung raket tok to. Iya. Bener. Kok tak jiwit Ini iki tengah tenan. jarang. Hmm. Oh. Berarti enggak cuman kok gaib tok ya. Iya. Emang ono alatnya Makanya kan berarti. gini kan, ya kan yang dilakukan oleh korup ya kan, itu sebetulnya bisa dilakukan oleh Indonesia, ya kan. Tetapi ya ada alasannya kenapa Indonesia enggak bisa. Salah satunya itu adalah IMF. Utang luar negeri itulah yang mengebiri kita itu untuk mandiri. Karena apa? Antum tahu enggak? Seperti itu. Ini ya contoh ya. Weh IMF, Jon aku utang Jon aku Indonesia. Oke. Ya lu pira bos? Gede kau lu. Dia monggo. Aku njaluk gampangane 100 triliun US dollar gampang. KI langsung. DKI, tapi siap. ada MOU dan nota kesepakatan. Salah satunya kita adalah negara statusnya itu berkembang, tidak boleh memiliki nuklir, tidak boleh dan itu fit and proper testnya itu banyak. Itulah menjadikan kita negara-negara yang memang menjadikan negara produsen. Ora iso koyo Iran. Karena masalahnya apa? IMF. Lah lucune meneh, ya kan kalau kita bicara moneter.
mata uang yang presisi itu cuma dirham dan dinar. Lah, lucune kita tuh bertransaksi dengan dolar, ya kan? Dan itu mata uangnya Amerika. Kan lucune to kuwi. Iya. Padahal mata uangnya Amerika dolar kuwi, aku kan mempercetakan yang ngerti ya. Nilai produksi ya kan satu lembar $100, Ustaz. Itu nilai produksinya itu berapa? Rp5. Bayangno kuwi. Dhewe iki digatai dalam konteks miner apa jadi moneter loh, digatai. Ya kan. Nah, terus saya pernah ngomong ke Musone, terus beda ini Tat. Yo, yang kalau kita menjadikan mandiri ya nanti ujung-ujungnya perang Tat. Artinya kalau kita mau perang, kekuatan alutsista kita harus kuat kayak Iran. Ya kan. Nah, dhewe rak ndek apa-apa. Duwene iki mau kirik sing ngene-ngene tok mau. Kuwi tukune ya kan Bener. orang gawe dhewe maksudnya ngono kan. Makanya gini loh, aku ngomong karo Musone, Tat. Kan MBG. Ini tadi, yang pamane dhewe iki saklek gamane. Aku ora urusan IMF, aku ora bakal bayar IMF, aku ora bayar bungane luwih. Akhirnya kan dhewe kena embargo tuh. Dan itu andalkan oleh Iran. Iran itu sudah kena embargo itu puluhan tahun, tapi dia bisa mandiri. Indonesia iso ora? Kudu iso. Indonesia to. Ya to, lho ki mau to wong tongkat duncalke dadi puhung. Ya to. Iran itu diembargo berapa tahun itu? Indonesia iso. Lah kenapa? Lah terus saya jadi Amerika itu ora serta merta ya, kuwi ora bayar IMF ya, langsung dibom ora mungkin. Salah satu itu adalah embargo. Embargo no aku batin ya. Pohong sakeh lho. Iya, embargo no. Nah, kudune ngono. Setelah itu dia bergerak mandiri, nyiptake rudal, nyiptake macam-macam itu alutsista, serang, ini menjadi negara kuat. Arek di embargo cukongi ora entuk apa-apa ya. Nah, enggak karena apa? Akeh Cina ireng kuwi akeh. Artinya MBG pra rudal. Ora tepat sasaran. makanya aku jadi presiden ya. Itu tak kuati alutsista sih itu kerjasama karo Iran. Bos, piye carane ngrakit rudal sijil antar benua iso, Bos? Iso. Anu ya njaluk tenaga ahlimu ya. Wah. Mane ora dadi presiden. Nah sini Indonesia ya Barki terus ya koruptor gantung langsung. Iya. Makanya yang dukung ora Dukung ora ono. sing modal ya ora ono. Sing model ora ono. Gantung wapi ya itu. Tak model itu kayak Anies to. Ada ora dadi to. Ini ngono itu Amerika itu. Loh kemarin antum bisa anu ya Tat. Delok berita nih Ra. Pesawat siluman ya kan F-35 dari 20 pesawat dari ya 20 pesawat siluman 18 itu ditembak Iran dan itu ada pada sejarah tahun ini. Bayangkan. Kesombongan ya kan alutsista yang digadang-gadang Amerika, pesawat siluman F-35 ya yang disinyalir dia akan membawa invadir Iran dari 18 tiba kabeh. Yang dua kena pecahan material pesawat yang lain kuwi saat tiba. Bayangkan kuwi ki Iran loh. Dan pesawat siluman itu digadang-gadang termasuk pesawat yang ora iso dideteksi radar. Ternyata Pak Iran tuh menciptakan memang tidak bisa dideteksi radar, tapi radar itu mendeteksi sumber panas kan. Ya kan? Pesawatnya ra ono. Nggon radar ki pesawatnya kosong Tat. Ini biasanya kan radar itu titik ono 10 ketok kabeh terus 10. Itu enggak ada, tapi rudal ki mendeteksi sumber panas. Lah sumber panas kuwi dikeluarkan oleh zat buah. Sikat jendang. Bayangno Tat, siluman loh Tat itu satunya itu berapa miliar itu. Indonesia kudu iso ngono kuwi. Gitu. sing duwe soalnya. Tanah jarang bahane. Duwe bahane. jarang ngono kayak apa ono termasuk nuklir. Indonesia itu nuklir itu hanya dibatasi dalam konteks kedokteran saja. Lah nuklir untuk kedokteran itu untuk apa? Salah satu untuk kemoterapi. Ora itu ya kan pengayaan menjadi uranium itu udah boleh. Karena apa? Karena perjanjian negara-negara pemegang nuklir. Diwiki pato yang aku rausan. Seperti Kim Jong Il itu rausan, itu Iran rausan. Kudune Indonesia ki ngono. Indonesia ki Ini kayak boneka to berarti.
Judek aku tadi. Lah ya Indonesia boneka dengan Eren. Orangnya Kuwi mau Ayo bom pacis kacung. Kacungnya ya megah ini kantor bayaran. Aku mati judek. Ceritanya Indonesia malah lebih canggih. Kalau Gila ini. Canggih apa? Gila ini. kalau tadi Jiras bilang apa itu tidak bisa terdeteksi kan bisa lo. Nah Indonesia malah Udah lo. ora Surabaya kok kira cuma dengan anu Gini no ya. Iya, terawak sih. Ya ngombe sih lah ya. Carane ra kayak ngombe. Itulah. Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, mungkin bisa disambung di lain kali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.